Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, tentunya doa-doa sudah kita lantunkan sejak dari bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Demikian juga doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian juga Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami'us Sahih Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbal Bukhari Al-Jufi rahimahullah ta'ala. Masih kelanjutan Kitabul Jizyah. Kitab membahas tentang jizyah, harta yang diambil dari orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad, orang kafir yang telah kedatangan dakwah Islam jelas gamblang, mampu, nggak ada penghalang. Mereka masuk Islam tidak mau, tunduk, jadi pilihannya. Maka mereka yang produktif diambil jizyah. Setelah sekian bab telah kita pelajari, masuk bab berikutnya, babu ma yuhdharu minal ghadri, itu ya. Bab apa yang diwaspadai dari pengkhianatan. Ini bab pertama yang kita kaji pagi hari ini dari ta'lif Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kalau mu'alif, babu bab ma yuhdharu, apa yang harus diwaspadai minal ghadri, dari pengkhianatan. Tolong bacakan lengkap dari surah At-Taubah yang ke-62. Itu tadi dari surah Al-Anfal ya. Wa in yuridu, dan jika mereka menginginkan, mereka yang sudah terikat janji tunduk, orang kafir muahad, orang kafir dhimmi, ayah dauka, untuk menipu kepada kamu, dan itu berpotensi. Fa inna hasbakaullah, maka sesungguhnya pencukupmu itu adalah Allah.
Karena Islam membimbing kepada kita perdamaian. Perang itu bukan ambisi pembantaian, tetapi menghilangkan bahaya-bahaya yang mereka itu jelas-jelas membangkang, menyalahi modal dengan tauhid rububiyah, menyalahi modal kelahiran dengan fitrah, menyalahi tegaknya dakwah yang tidak bisa dibantah, dan mereka dikuasai oleh hawa nafsu dan setan. Ketika mereka dibiarkan membuat kerusakan, sementara Islam mengajak untuk lurus, ternyata mereka membangkang. Kepada yang hak Allah memberikan kecukupan. Allah menjelaskan, fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya pencukupmu itu adalah Allah. Dan orang yang bertawakal, Allah memberikan jaminan bahwa hasbuh. Adapun mana tawakal adalah tolakul wakil, mewujudkan dia sebagai pelaku yang mewakili amanat ada di pundak untuk ia kerjakan. Makanya orang yang bertawakal itu memahami segala sesuatu Allah yang mencipta. Apa yang Allah cipta dilengkapi dengan sebab-sebab ketika dia masuk pada wilayah takdir syar'i. Orang yang bertawakal, dia menjadikan diri sebagai pelaku ketika melaksanakan tugas, ada amanat yang diemban, maka apa yang Allah perintahkan ia kerjakan, apa yang Allah larang ia jauhi. Ketika Allah memerintahkan dia waspada, dia selalu siaga. Hati sambil bersandar kepada Allah, maka Allah memberikan kecukupan. Walladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'min, dialah Allah yang memberikan penguatan kepada kamu dengan pertolongannya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Bila Allah sudah memberikan pencukupan, maka tidak ada yang bisa menjadi penghalang, karena segala sesuatu berada di dalam keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus selalu siaga. Mereka minta damai, terima, selalu siaga. Mereka mengadakan pengkhianatan, Allah memberikan kecukupan. Silahkan orang yang berkhianat dihukum. Siapa contohnya? Orang terikat damai tadi berkhianat, orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadi penaklukan kota Mekah. Allah kan jelas memberikan pencukupan. Yahudi di Madinah jelas mereka terikat janji damai, mereka khianat, Allah memberikan kecukupan. Bisa dibredel Bani Qainuqa, bisa dibredel Bani Nadir, bisa dituntaskan Bani Quraidah, bisa diselesaikan Khaybar. Yahudi beres dulu, itu musuh yang paling keras bersama orang musyrik. Penaklukan Khaybar tahun 7, tahun 8 penaklukan kepada orang-orang musyrik juga sama, mengadakan pengkhianatan. Allah memberikan pencukupan, ternyata bisa ditaklukkan mereka. Dan Islam itu adalah agama rahmah, bukan agama lahmah. Yaumul marhamah, bukan yaumul malhamah. Apa yaumul malhamah? Dari kata lahmun. Apa maknanya lahmun? Daging, hari pembantaian. Bukan, tetapi yaumul marhamah, hari kasih sayang. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam ketika mendapatkan permaafan. Yahudi Khaybar pun juga masih mending nasibnya. Mereka dipekerjakan mendapatkan penghasilan separuh dari lahan yang mereka garap. Selagi mereka tunduk masih aman. Ternyata Allah jelas memberikan pencukupan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu bukti sangat nyata, makanya ketawakalan wajib diwujudkan. Fadhil haddatsana. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana
الحميد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبير قال سمعت بسر بن عبيد الله انه سمع عيسى قال سمعت عوف بن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه من ادم فقال اقتل ستا بين يدي الساعه موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأكل فيكم ككعاس غنم ثم استفادة المال حتى يؤتى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم فتنة تكون بينكم وبين بني الأسفل فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. Hadis diceritakan dari Auf bin Malik qala Ataitu saya datang, kata Auf bin Malik, An-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sowan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Namanya ghazwah, peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut. Memimpin langsung enggak perlu. Kalau tidak ikut hanya mengirim saja namanya syariah. Kalau ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung terjun. Dan berapa perang Tabuk? 9 Hijriah. Di daerah mana Tabuk itu? Daerah Syam, Jazirah Arab paling utara. Berapa jarak Madinah ke Tabuk? Berapa kilo? 1252. Jauh enggak? Musim panas. Satu onta 10 orang bergantian. Panasnya pol, air terbatas, makan terbatas. Namanya Jaisul Usrah. Memang kondisinya sangat berat. Di situ betul-betul terbukti keimanan mereka. Radhiyallahu anhum, semoga Allah mengokohkan keimanan kita mukmin insyaallah taala. Wa sementara beliau fi kubatin, kubah bimana khaymah, min adamin, dari Adam, kulit. Lain Nabi Adam, hamzahnya, alifnya dipanjangkan, Adam. Nah, cuma Adam itu adalah kulit. Waqala, maka beliau sallam ketika sedang ditemui oleh Auf ibn Malik memberikan pesan, Uqtud, hitunglah sitan, ada 6. Baina yatai sa'ah, di depan kiamat. Artinya 6 peristiwa terjadi sebelum kiamat. Ini termasuk alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, menceritakan apa yang akan terjadi. Karena prinsipnya orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, orang tidak tahu apa yang hendak terjadi hari esok. Tetapi kok sudah diceritakan, ini jelas menggunakan wahyu. Kalau tidak pakai wahyu gak mungkin terjadi. Alimul ghaib fala yudghil ghaib ahada illa man irtada mir rasul fa innahu yasluku min baini yadihi min khalfi rasada. Allah yang tahu perkara gaib, termasuk apa yang terjadi. Dan ilmu gaib tidak diajarkan kepada siapapun kecuali yang ia ridho dari Rasulnya, yang Allah membahasang penjagaan sehingga tidak dicuri oleh setan. Sehingga semakin benar kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 6 itu sebagai tanda-tanda kiamat yang terjadi sebelum kiamat? Pertama, mauti, meninggalku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah betul-betul terjadi. Dan ini sangat mudah untuk dipahami karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang punya nyawa itu pasti mati. Muhammadur Rasulullah qad khalat min qabli rusul,
afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Bahasanya Rasul Muhammad SAW sebatas seorang Rasul. Sebelumnya banyak para Rasul dan mereka telah meninggal. Apakah Rasulmu ketika meninggal kan nggak terima, kembali kepada murtad, jadi orang yang rugi? Yang jelas kematian Nabi kita bersifat pasti dan itu sudah terjadi sampai sekarang ada 1400 tahun lebih dari meninggalnya Nabi SAW, tapi risalahnya tetap terjaga. Yang kedua, summa futiha Baitul Maqdis, summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis ini di masa Umar bin Khattab. Silahkan dibaca sirah tentang sirahnya Umar. Ada buku khusus membahas tentang sirahnya Umar. Silahkan koleksi buku-buku sejarah. Itu sudah terjadi di masa Umar bin Khattab, penaklukan Baitul Maqdis. Walaupun akhirnya terjadi kondisi beda lagi, tapi juga akhirnya terselesaikan, tertaklukkan juga pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah orang Nasoro menguasai Baitul Maqdis 100 tahun yang lalu. Itu yang kedua. Dan itu sudah terjadi, akhirnya betul-betul terbukti apa yang Nabi SAW sampaikan. Semua kemudian yang ketiga, adanya mutanun, yaitu kematian yang banyak. Kematian kolektif, pandemi. Ya'khudhu menimpa fikum pada kalian kakumasil ghanam, seperti kumasnya ghanam. Ini juga terjadi di masa Umar bin Khattab, namanya ta'un. Dalam waktu hanya 3 hari yang mati ada 70.000. Mek telung dino. Berapa hari? 3. Berapa yang mati? 70.000. Sehari mati berapa? 20.000 pun sih. Meh 20.000. Piye ngurusi wong mati sedina 20.000. Kita yang ngaji ini berapa jumlahnya ini? Selesai ngaji mati kabeh, kira-kira gimana? Geger enggak? Tapi ada yang mati enggak geger apa? Tidur. Itu enggak geger. 3 hari 70.000. Di masa Umar bin Khattab. Yang itu prosesnya kakumasil ghanam, ada sarah samping. Arti kumasul ghanam wahwa daun, penyakit ya'khudhu yang menimpa ad-dawab kepada binatang, fayasilu maka mengalir min anfiha dari hidungnya syai'un sesuatu, fatamutu faj'atan maka mati mendadak. Begitu hidungnya membolor, enggak berapa lama mati. Membolor, enggak berapa lama mati. Apa membolor? Mengalir ingusnya, keluar mati, keluar mati. Cepat sekali. 3 hari 70.000. Dan itu sudah terjadi. Dan itu termasuk syahidnya kaum muslimin. Syahidnya kaum muslimin termasuk ta'un, yaitu penyakit menyerang cepat dan kematian melimpah. Maka dikatakan 3 hari saja 70.000 itu di masa Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai mereka, merahmati mereka. Semoga Allah berikan kepada kita syahid
mati kita sedang beramal soleh, bahkan nanti ada di medan peperangan dari macam-macam syahid, maka kalau di medan perang itu istimewa, lebih tinggi derajat kesyahidannya daripada syahid selain mati di medan peperangan, walaupun sama-sama syahid, yaitu disaksikan mereka orang baik, disaksikan mereka sama-sama orang baik. Maka kita pun juga berpotensi yang seperti itu. Itu sudah 3. Semua kemudian istifadatul mal, melimpahnya harta. Hatta sampai-sampai yu'ta rajulu, seseorang diberi pembagian mi'ata dinarin, 100 dinar. Fayadhallu, maka dia masih menjadi sahitan, marah, diwei 100 dinar jek kurang. 1 dinar berapa? 4 gram seperempat. 1 gram berapa? Mas murni yang dibatangi bisa untuk tabungan itu bisa 1 juta, naik turun. Kalau sudah dalam bentuk perhiasan dipakai, itu sudah ada campurannya, mungkin tinggal 70% emasnya. Harganya lebih murah lagi, mungkin 800.000 per gram atau 700 atau 600, tinggal kadarnya dan macamnya. Taruhlah yang 600 saja. 1 gram sudah berapa itu? 600.000 kali 4, 2.400.000 ya, sekitar 2.500.000-an. Yang 100 berapa? 2,5 miliar ya. Jadi orang itu disangoni 2,5 M, itu masih terasa sedikit. Santri di pondok dikunjungi oleh orang tuanya, ekonomi agak seret, duitnya rong pate akeh, duit jangel, sangune semine wae ya. Berapa kira-kira? Di sini pengalaman, ternyata sangune mek titik wae, duitnya rong entuk, disangoni berapa? 50.000, 1.000, misalnya senilai itu dianggap sedikit masih pantas, tapi lumayan, karena tanpa sangu itu juga nggak mati-mati. Ini apa? Uang makannya sudah dibayarkan, itu kan cuma bonus. Nah itu sangune saja dapat pembagian 100 dinar, sekitar 2,5 M. Itu masih terasa sedikit. Yo mek semono gitu. Yo mek semono. Kapan ini? Maka bila kita membuka beberapa pensyarahan itu berbeda-beda. 3 sudah terjadi, 3 sisanya belum. Ada juga yang mengatakan 5 sudah terjadi, tinggal 1 yang belum. Kalau versi pensyarahan pertama 3 sudah terjadi, berarti termasuk melimpahnya harta ini masih akan datang. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Apakah itu termasuk nanti Nabi Isa sudah turun, kemudian Dajjal sudah terbunuh, Ya'juj Ma'juj sudah musnah, yang ada adalah masa kemakmuran sampai delima yang seringnya gedene segini atau segini rata-rata, ada yang segini juga. Itu karena saking makmurnya, gede banget. Orang berdiri, diambil isinya, orang masuk, itu pada buah delima, gede banget ya. Bisa 2 meter. Lah buah apa gedenya 2 meter, ketingginya 2 meter. Itu masa kemakmuran. Apakah itu nanti akan muncul pada masa itu?
buat yang memantau terjadinya sejarah yang sudah berjalan itu 3, berarti yang 3 terakhir itu belum. Kalau buat yang mengatakan 5 sudah terjadi, ini terjadi di masa Utsman, yang penaklukan berbagai macam negeri itu sudah berjalan luas, sehingga rampasan perang, ghanimah atau jizyah itu sangat melimpah. Makanya orang itu diberikan 100 dinar itu masih terasa sedikit. Makanya kepada mereka yang tidak puas menyebabkan mereka ngamuk sehingga Utsman dibunuh, ini juga secara makna sesuai. Dan itu jelas dari orang Khawarij. Memang sejak dulu yang mengincar harta sampai menuduh Nabi SAW tidak adil karena rata rampasan perang dari Hunain dibagi habis kepada orang Quraisy yang mengatakan iktil ya Rasulullah fa innaka la ta'dil, adilah engkau wahai Nabi SAW karena engkau tidak adil. Itu adalah cikal bakal orang Khawarij. Memang harta yang mereka cari sampai Nabi dituduh katanya tidak adil. Akhirnya Utsman dibunuh juga dari situ. Memanfaatkan Ali, ketika nggak bisa dimanfaatkan maka keluar, Ali dikafirkan. Yaitu makanya seringnya mereka itu terdorong untuk perebutan kekuasaan. Nah begitu, perebutan kekuasaan. Agama digunakan untuk mencari kekuasaan atas nama jihad. Makanya ngati-ngati atas nama jihad. Itu salah satu versi penafsiran. Itu apabila dikatakan sudah terjadi itu di masa Utsman dengan harta yang melimpah, sampai-sampai seseorang mendapatkan pembagian 100 dinar itu ada sekitar 2,5 M. Kalau itu 1 dinarnya itu dianggap 1 juta, 1 juta. Berarti kalau itu ada 100 dinar ya ada 4 miliar lebih, 4,25 M. Itu masih dianggap sedikit. Uang segitu itu masih dianggap sedikit. Summa fitnatun, kemudian fitnah. La yabqa baitun, tidak tersisa sebuah rumah minal Arabi, dari orang Arab, illa kecuali dakhalatu, fitnah itu masuk. Ini ada yang menafsirkan atau memantau hasil pantauannya itu ada dengan terbunuhnya Utsman. Terbunuhnya Utsman, mereka yang tidak puas akhirnya membunuh kepada Utsman, alasan ini itu. Walau a'lam, itu beberapa hasil pantauan. Karena Nabi nggak menyebutkan 6 itu apa, tetapi akan dijumpai kapan terjadi nggak dijelaskan. Makanya apabila ada yang memahami itu dengan terbunuhnya Utsman itu sesuatu yang mungkin. Cuma satu yang belum terbukti kapan ini terjadi, walau a'lam, yaitu summa hudnatun, kemudian adanya perjanjian damai. Takunu, yang terjadi bainakum, antara kalian, wa baina Banil Asfar, dan antara manusia anak turun berkulit kuning. Itulah Romawi. Fayaktiruna, maka orang Romawi khianat. Fayatunakum, maka mereka mendatangi kalian. Tahta samanina ghoyatan. Ghoyah bermakna royah. Apa royah maknanya? Bendera. Ghoyah bermakna royah. Di bawah 80 bendera. Tahta kuli ghoyatin, tahta kuli royatin, di bawah 1 bendera, isna asyara alfan, ada 12.000. Ada 12.000 tentara. Kalau begitu berapa itu? 12.000 kali 8.
ada 106.000 pasukan, dibagi menjadi 8 kelompok. Satu kelompok ada benderanya, itu mengadakan pengkhianatan. Apakah ini akhirnya juga terjadi pada masa Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantin yang sekarang itu menjadi wilayah Turki, yang gereja mereka akhirnya menjadi masjid? Wallahu a'lam. Atau itu nanti pada masa Nabi Isa nanti, itu mungkin saja terjadi, mungkin saja terjadi. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu peristiwanya dan sebagian sudah terjadi dan itu nyata, tentu termasuk alamatun nubuwah, tanda kenabian. Kemudian bab yang ada ketika dikaitkan dengan tentang jizyah adalah berkaitan tentang kaum muslimin sudah jihadnya masuk kepada yang keempat, yaitu mengembangkan dakwah Islam. Negeri-negeri kafir dikirimi dai berdakwah, diajak bertauhid, berislam, masuk surga. Ternyata mereka tidak mau, mereka memilih membayar jizyah, akhirnya juga tidak mau, akhirnya perang. Lalu ketika terdesak minta damai, ketika sudah diteken damai, mereka mengadakan pengkhianatan. Itu hubungannya ke sana, hubungannya ke sana. Itu akan terjadi. Makanya dilihat dari kondisi seperti itu, umat Islam itu harus waspada dari waktu ke waktu. Memang sifat orang kafir itu tidak bisa dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, babun kaifa yumbadu ila ahlil ahdi. Kaifa membahas tentang kaifiat, mekanisme, tata cara, piye carane. Yumbadu dibatalkan isi perjanjian ila ahlil ahdi, kepada orang yang terikat janji damai. Artinya ketika Islam sudah jihadnya masuk yang keempat, mengembangkan dakwah, negeri-negeri kafir didatangi, dijelaskan Islam. Ketika gamblang, mereka disilahkan mau masuk, bila tidak mau tunduk bayar pajak, bila tidak mau perang. Ketika mereka terdesak kemudian mereka minta damai, ternyata perdamaian yang ada ternyata mereka itu mengkhianati. Nah, ketika umat Islam itu dikhianati, bagaimana umat Islam menghukum kepada mereka yang mengkhianati perjanjian damai itu? Kita baca dulu nukilan dari surah Al-Anfal juga, ayat yang ke-58 kepada Qari Fadl. Fambid. Wa imma, dan jika takhafanna, kamu betul-betul mengkhawatirkan, min qaumin, dari suatu kaum, khianatan, pengkhianatannya, fambid, maka batalkan juga ilam kepada mereka ala sawa, dengan nilai sama. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, al khain, kepada orang yang khianat. Ini jelas ada kelompok yang mengadakan pengkhianatan. Kita ulang pertanyaan, kapan kaum muslimin mengadakan perjanjian damai pertama kali? Perjanjian Hudaybiyah, janji damai 10 tahun. Berjalan 2 tahun mereka mengadakan pengkhianatan. Suku yang bergabung kepada Quraisy bermasalah dengan suku yang bergabung dengan Nabi SAW. Orang Quraisy sebagai induk ketika
suku yang bergabung punya masalah itu mencoba untuk menyelesaikan, ternyata malah mendukungnya. Ini jelas pengkhianatan terang-terangan. Akhirnya suku yang bergabung pada Nabi SAW dipantai, mereka lapor. Maka Nabi SAW pun juga membatalkan perjanjian. Caranya gimana? Caranya lihat kondisi. Salah satu kondisi adalah dengan mereka ditaklukkan sehingga terjadi Fathu Makkah. Maka siapkan pasukan 10.000, sangat dirahasiakan, lalu mengepung tanpa sepengetahuan mereka. Ketika sudah rapat, mereka baru diberitahu, akhirnya mereka nggak berkutik. Akhirnya suruh meletakkan senjata, sembunyi ke rumah, masuk ke masjid, sembunyi di rumahnya Abu Sofyan, dijamin aman. Yang masih membangkang diselesaikan dengan pasukannya Khalid. Ternyata nggak berapa lama takluk. Setelah dilucuti, mereka dikumpulkan sambil dikatakan, apa yang hendakku perbuat pada kalian? Mereka menjawab, sebaik-baik saudara kami, anak terbaik saudara kami. Akhirnya dikatakan kalian bebas. Pantasnya mati tapi bebas gratis. Mereka terperangah, mereka juga kena konsekuensi ucapannya sendiri. Apa itu? Kalau Muhammad itu seorang nabi, dia jadi raja di negerinya sendiri. Sekarang terbukti mereka nggak berkutik, betul-betul raja yang luar biasa. Dari raja-raja manusia nggak ada tandingannya. Penaklukan negara adidaya hanya pakai ucapan. Terperangah menyebabkan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu caranya. Ada cara seperti itu. Kalau pengkhianatannya Bani Quraidah, ya dikepung bentengnya. Ketika nggak berkutik, bunuh laki-lakinya yang jadi tentara, sisanya anak perempuan jual ke pasar budak, negerinya dirampas. Caranya seperti itu. Itu kalau menghadapi kondisi tentaranya, ya ditaklukkan. Kemudian kepada masyarakat awam bagaimana? Bahwasanya mereka itu berada pada kondisi pengkhianatan, maka jawabnya sosialisasi merata bahwasanya eksistensimu sudah tidak berlaku, maka ada patroli ketat yang itu semua tidak boleh dijalani. Bila mereka tetap menjalani, nanti akan dibredel. Nanti akan kita lihat bagaimana sosialisasi yang diperbuat oleh Abu Bakar ketika Quraisy mengadakan pengkhianatan. Tentaranya sudah ditaklukkan, nah tinggal masyarakat awamnya yang punya tradisi kesyirikan, sementara itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Mereka khianat, ya kena hukuman. Fadhal haddatsana. Hadis diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bahasane mengutusku Abu Bakrin radhiyallahu anhu fiman pada rombongan orang yang yu'adzinu menyampaikan pengumuman Yauman Nahri di hari Nahr, hari penyembelihan binatang ketika haji. Haji yang dipimpin oleh Abu Bakar
sebagai Amirul Hajj tahun berapa ini? Yo, siapa tahu? Haji yang dipimpin Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, pemimpin haji tahun berapa ini? Yo, ahli sejarahnya mana ini? Tahun 9. Tahun 8 penaklukan, beresi tentaranya. Tahun ke-9 beresi masyarakatnya. Untuk mengikis habis semua tradisi syirik yang mereka jelas mengadakan pengkhianatan. Nah, begitu. Oleh Abu Bakar tahun 9 Hijriah. Bagaimana cara menggugurkan ketika mereka mengadakan pengkhianatan, yaitu di musim haji, orang berbondong-bondong haji. Orang musyrik juga berhaji enggak? Iya. Bagaimana talbiyahnya orang musyrik ketika haji? Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik illa, ada illa di situ. Syarikan la mulka lahu walak. Saya ulang, labbaika Allahumma labbaik sama, labbaika la syarika lak labbaik sama. Berikutnya standarnya innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak sama. Terakhir wong musyrik menambahi illa syarikan la mulka lahu walaka, kecuali satu perserikatan yang dia tidak punya kekuasaan sementara dia kau kuasai. Siapa? Illa syarikan la mulka lahu walaka, dia nggak punya kekuasaan, dia milikmu. Jawabnya patung-patung yang menjadi media pendekat Allah yang disembah, mendekat kepadanya dengan titip kepada patung. Itu mitranya Allah. Illa syarikan, kecuali satu perserikatan Allah bermitra dengan patung-patung yang la mulka lahu, nggak ada kekuasaan buat patung, walaka dia milik kamu. Ini talbiyahnya wong musyrik yang dimana-mana terjadi dengan media kuburan. Entah hendak masuk Ramadan, nanti di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan, atau 7 hari ketika bulan Syawal sudah berjalan, ini berpotensi kuburan rame-rame, yaitu masuk kategori syarikan la mulka lahu walak, perserikatan mitranya Allah yang dia tidak punya kekuasaan dan dia dimiliki oleh Allah karena dianggap mitranya Allah sebagai media pendekat, sebagai tempat penitipan lumantar panjenengan sing sampun sumare berperantara kepadamu yang sudah mati. Kamu punya kedudukan dekat dengan Allah sebagai mitranya, saya titip, tolong sampaikan kepada Allah. Itulah kesyirikan. Termasuk talbiyahnya orang musyrik ya seperti itu. Maka ketika diumumkan oleh Abu Bakar, maka tradisi musyrik sudah tidak ada. Ternyata bukan sebatas tahun 8 Hijriah patung yang mengelilingi Ka'bah dihapus, simbol-simbol patung di Bani sana apa dihancurkan, di kabilah sana apa dihancurkan, juga bukan itu saja, tapi kepada semua pemikiran masyarakat dan praktek untuk haji, semua kesyirikan sudah dihapus total dengan cara ada rombongan yang keliling, sehingga orang dari segala penjuru datang yang masih memegang tradisi kesyirikan, mereka dapat selebaran berita, pengumuman, publikasi, sosialisasi penghapusan tradisi kesyirikan karena mereka mengadakan pengkhianatan. Itu ada rombongan. Kalau sekarang kira-kira publikasinya pakai apa? Dia pakai sosmed yang menyebar ke sana kemari, termasuk televisi negara memberikan pengumuman umum, semua televisi swasta menyebarkannya, jaringan
berinternet, pemerintah memasuki. Nah begitu ketetapan negara titik 2, nanti seolah semua HP itu sudah kemasukan berita itu, sehingga siapapun sudah tidak boleh untuk mengeksiskan, tetap bertahan kepada kesyirikan, dan disiapi pasukan memantau. Ada orang yang melanggar tangkap, kan sudah ada pengumuman, tunjukkan pada buktinya. Senada dengan itu ada rombongan yang diperintahkan untuk menyampaikan. Itulah Abu Hurairah cerita, diutus pada grup yang diutus oleh Abu Bakar, yu'adzinu, menyampaikan pengumuman yauman nahri, pada hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di Mina, ada di Mina. Memang tanggal itu semua itu ada di Mina, jutaan manusia dari segala penjuru. Isinya apa? La yahuju, sudah tidak boleh berhaji lagi. Ba'dal am, sesudah tahun ini, musyrikun, orang musyrik. Wala yatufu, sudah tidak boleh tawaf lagi. Bil baiti, di Baitullah, uryanun, orang telanjang. Ini tradisinya orang musyrik. Kenapa orang musyrik ketika tawaf itu telanjang? Siapa tahu? Karena itu dianggap tanah suci. Orang datang harus dengan segala kesucian, lahir maupun batin. Termasuk kesucian lahir, tidak boleh memakai baju yang dibawa dari rumah, dikhawatirkan hasil kerja yang haram. Maka bajunya harus baru, dibeli di tanah haram. Kalau tidak mampu tidak mampu membeli, cari pinjaman. Kalau nggak mampu meminjam, harus telanjang. Nah gitu sejarahnya, dengan telanjang. Akhirnya laki-laki karena rasa malunya nggak sama dengan perempuan, perempuan lebih malu, maka cukup banyak laki-laki ketika tawaf telanjang siang hari. Kenapa laki-laki rasa malunya itu kok lebih sedikit daripada perempuan? Nggak tahu, apa terbawa unen-unen ciliane lek makan sayure jangan bung, donge gede rai gedek. Dasar rai gedek itu nek istilah wong Jawa lho ya. Apa maknane dasar rai gedek? Gak punya rasa malu. Itu istilahnya tuh rai gedek. Itu istilah. Tapi nggak ada sangkut pautnya ya. Tapi ya gitulah keberadaan laki-laki, kadar malunya dengan perempuan lebih kuat. Tetapi Nabi SAW walaupun laki-laki, ini rasa malunya lebih pemalu daripada gadis pingitan. Jadi orang itu semakin iman, semakin kuat rasa malunya. Semakin kafir, apalagi musyrik, hilang rasa malunya. Haji kok malah wudo, kan nemen lah ya, kan keterlaluan. Itu sudah diumumkan, nggak boleh itu, nggak boleh. Sejak itu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Akhirnya tahun 10 Hijriah Nabi SAW itu baru haji, namanya haji wada, pamitan. Itu menunjukkan Islam sudah sempurna karena setan sudah tidak disembah lagi di jazirah Arab, karena semua simbol telah habis. Itulah penyelesaian bertahap, penaklukan kepada orang yang mengkhianati tentaranya dengan ditaklukkan kepada masyarakat umum melewati pengumuman. Ketika sudah jelas pemberlakuan hukum, siapa yang melanggar kena hukuman. Itu cara membuang janjinya orang musyrik yang mereka mengkhianati janji, dimusnahkan sampai seakar-akarnya. Tahun 10 Hijriah sudah sempurna pemusnahan semua tradisi kesyirikan karena pengkhianatannya akhirnya dimusnahkan total. Nah, gitu gambarannya. Itu tadi tentang cara bagaimana membuang ikatan janji dengan orang musyrik yang mereka mengadakan pengkhianatan. Innama kila, sesungguhnya dikatakan yauma hajil akbar, haji besar.
Min ajli karena ada alasan qaulin nas ucapan manusia, ada al-haju al-saghar, ada haji kecil. Fana bada maka membuang Abu Bakrin ilanas kepada manusia fi dzalikal am pada tahun itu. Falam yahuja maka sudah enggak boleh haji amma hajil wada pada haji wada tahun 10 Hijriah, haji pamitan. Yang Nabi SAW itu langsung memimpin. Alladzi yang hajafi berhaji di haji wada ini an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyrikun orang musyrik sudah enggak boleh haji lagi pada haji yang Nabi SAW itu melaksanakan ibadah haji. Berikutnya ada satu poin yang tersisa yang butuh untuk kita sampaikan. Kenapa ada istilah haji akbar, ada haji asghar yang berkembang di pemahaman masyarakat apa makna haji akbar dan nanti dikoreksi. Siapa tahu? Masyarakat mengenal ada istilah haji besar dengan definisi mereka, tapi itu dikoreksi. Siapa tahu pendefinisian salah tentang makna haji akbar yang ada di masyarakat? Siapa tahu? Tanggal 10 Dzulhijjah jatuh hari Jumat. Tanggal 10 Dzulhijjah jatuh hari Jumat. Ada yang mendefinisikan namanya haji akbar. Atau tanggal 9 puncaknya haji ketika wukuf di Arafah itu hari Jumat. Itu yang berkembang di masyarakat. Yang berkembang di masyarakat. Tapi itu salah. Koreksinya, haji akbar adalah pelaksanaan haji di bulan haji yang puncaknya tanggal 9. Itu yang benar makna haji akbar. Yaitu melaksanakan rukun Islam haji di waktu haji puncaknya tanggal 9. Kalau begitu haji akbar itu setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Setiap tahun pelaksanakan haji namanya haji akbar. Adapun haji kecil itu umrah sewaktu-waktu. Apa haji kecil? Umrah sewaktu-waktu. Termasuk sekarang mau umrah silakan. Sekarang mau umrah silakan, namanya haji kecil. Kapan? Sewaktu-waktu, di luar bulan-bulan haji. Kapan bulan-bulan haji? Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafasa, dan seterusnya. Kapan bulan-bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maka siapa yang ingin haji, maka bulan-bulan haji itu berada di Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Artinya umrah yang dikerjakan sejak dari bulan Syawal untuk praktek haji itu sudah sah. Tetapi di luar itu orang tidak ingin haji tapi semata umroh saja. Kapan? Sewaktu-waktu. Itu namanya haji kecil. Jadi umrah itu haji kecil. Sekarang banyak nggak orang umroh? Nah, sudah lalu banyak. Apalagi umrah Ramadan seperti ini. Wow, luar biasa. Berjubel. Apalagi 10 hari yang terakhir. Apalagi malam ganjil. Wow, lebih dahsyat lagi. Makanya orang masuk ke masjid, ke Masjidil Haram, ketika adzan berkumandang, silahkan dia ikut berjamaah di luar masjid berjarak 1 kilo di jalan-jalan. Yang paling bahaya lewatnya Jumatan pas panas. Jumatan di lapangan, di aspalan, luar biasa panasnya. Makanya apabila di bulan Ramadan ingin berada di dalam masjid, ya berangkat dari
pagi-pagi. Makanya pengalaman orang yang umrah Ramadan supaya bisa berada di masjid adalah berangkat jam 8 pagi, masih lengang, keluar masuk masjid leluasa. Nanti bila sudah zuhur tutup. Makanya zuhur tidak usah pulang, asar tidak usah pulang, maghrib tidak usah pulang, isya, selesai isya silahkan pulang, istirahat sejenak, nanti jam 1 berangkat lagi, masih terbuka, bisa masuk. Tapi apabila datangnya ke masjid itu adzan, sudah silahkan di luar area Masjidil Haram. Sementara Masjidil Haram bisa menampung berapa jamaah? Udah 2 juta. Itu pun juga masih rebutan tempat. Apalagi ada rombongan punya grup, ada seseorang nggak punya teman, itu bisa terusir. Masuk lengang, duduk dari tempat yang ia pilih. Setelah itu datang berbondong-bondong orang. Ketika dikeroyok oleh grup tadi, orang yang datang sini itu bisa terusir. Kenapa? Karena rumah sholat duduk grupi, sehingga potensi tengkar itu sangat kuat sekali. Makanya kalau nggak banyak sabar ya nemjur masjid sotaukaran. Kenapa? Rebutan tempat. Kenapa? Saking ramenya orang. Nah itu umrah di bulan Ramadan nilai pahalanya seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umrah yang sewaktu-waktu itu namanya haji kecil. Haji besar apa tadi? Ya haji itu sendiri yang puncaknya tanggal berapa? 9 ketika wukuf di Arafah, tanggal 10 acara di Mina. Sejak dari melempar jumrah Aqabah, menyembelih binatang kurba, kemudian cukur, kemudian tawaf ifadah, itu tanggal 10. Nanti selebihnya menyelesaikan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kegiatan khususnya selepas zuhur melempar 3 jumrah. Hari-hari longgar bisa memperbanyak zikir atau mau berdagang atau apa itu boleh untuk menghabiskan hari-hari Mina tanggal tasyrik 11, 12, 13. Buat yang belum menyembelih ya harus menyembelih ketika tanggal 10 belum bisa melaksanakan. Itu pelurusan tentang makna haji kecil. Apa? Umroh sewaktu-waktu. Haji besar adalah haji itu sendiri setiap tahun terjadi, puncaknya tanggal 9. Itu cara yang dipakai oleh Abu Bakar untuk membuang perjanjian ketika orang yang terikat janji mereka merusak, juga dihukum dirusak perjanjiannya. Bila mereka itu tentara bisa ditaklukkan, bila masyarakat awam dipublikasi meluas sehingga siapapun tahu. Setelah itu dipasang pengawasan, siapa yang melanggar ditangkap kena hukuman. Ini dua bab yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah untuk bab-bab berikutnya bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.